Hai, welcome back again to our channel. Di video kali ini kita akan ngebahas lagi tentang skincare. Tapi kali ini gue akan ngebahas tentang sunscreen. Jarang-jarang gue nge-review dari kategorinya sunscreen. Dan sesuai dengan judul video ini, gue akan memberikan review 30 hari pemakaian sunscreen pertama dan yang terbaru dari Azarin. Nah, sebenarnya kalau dari Azarin sendiri tuh dia udah ngeluarin kayak produk day cream gitu yang mengandung SPF. Cuman itu kayak nggak officially dipanggil sunscreen gitu ya nama produknya. Nah, kali ini sunscreennya Azarin itu udah di-launch dari sekitar akhir Desember 2020 kemarin. Jadi pas liburan. Dan ini udah 30 hari gue pakai produknya. Dan Azarin nggak cuma nge-launching satu sunscreen, tapi sekaligus dua sunscreen. Jadi di tangan gua sekarang sudah ada dua sunscreen pertama dan terbaru dari Azarin. Ini yang City Defense Aqua Essence Sun Shield Serum. Jadi kemasannya itu tube. Oke, nah yang kedua ini merupakan Hydra Soothe Sunscreen Gel. Ini dia pakai kotak, nggak kayak yang serumnya tadi yang pertama. Jadi dari Azarinnya sendiri, memang dua-duanya ini tertulis untuk all skin types ya. Cuman nanti gue akan jelasin mana nih di antara dua ini yang lebih nyaman, yang lebih suitable for my skin yang combination ini. Mungkin di awal gue mau kasih tahu dulu ya persamaan dari kedua sunscreennya Azarin ini. Jadi dua-duanya ini sebenarnya kemasannya kemasan tube gitu. Dan sifatnya bener-bener lightweight sih. Dua-duanya secara tekstur ini nyaman banget. Terus kalau kalian bertanya-tanya, tipenya apa sih sunscreennya Azarin ini? Nah, yang pertama tuh yang Hydra Soothe Sunscreen Gel ini, yang total SPF 45 PA plusnya 4 kali. Ini merupakan chemical sunscreen. Tapi kalau kalian bertanya-tanya nih, ini kenapa dibilangnya di kemasannya tulisannya organic sunscreen? Sebenarnya tuh kayak organic sunscreen itu merupakan filternya, yaitu kalau chemical sunscreen kan dia menggunakan organic UV filter. Makanya disebut organic sunscreen itu kayak semacam nama lainnya dari chemical sunscreen lah. Nah, sedangkan untuk yang satunya lagi nih, yang City Defense Aqua Essence Sun Shield Serum ini, dia SPF-nya 50, PA-nya sama, plusnya 4 kali. Nah, bedanya kalau yang serum ini, dia menggunakan inorganic sama organic UV filter. Makanya disebut sebagai hybrid sunscreen. Nah, di sini tuh terdapat titanium dioxide sama ada chemical UV filternya. Makanya disebut hybrid sunscreen. Dan jujur ngomong, untuk persamaannya lagi nih di antara kedua sunscreen Azarin ini memang kemasannya tube itu bener-bener travel friendly sih. Terus penggunaannya tuh praktis banget, steril banget, nggak ada kayak semacam kontak dengan udara, kontak dengan tangan kita, bener-bener modelannya praktis lah gitu. Terus dua-duanya ini termasuk yang kemasannya isinya banyak banget loh guys. Ini yang 100 ml serumnya, terus ini yang gelnya tuh 50 ml gitu. Dan ini tuh nggak cuman bisa dipakai buat muka ya, tapi seluruh area badan termasuk leher, dada, sampai ke lengan itu bisa pakai sunscreen Azarin ini. Sekarang kita langsung aja ngebahas satu persatu. Yang pertama itu gue bahas dari yang sunscreen gel dulu ya, yang ada kemasan dusnya gini. Nah, ini tuh sebenarnya dibilang organik atau chemical sunscreen tuh ada sebabnya ya, karena dia menggunakan organic UV filter. Nah, organic UV filter yang digunakan sama sunscreen ini tuh namanya ethylhexyl methoxycinnamate, sama dia menggunakan butyl methoxy dibenzoyl metan. Terus dia mengandung octocrylene juga, yang dimana memang menurut yang gue search ya, menurut yang gue explore gitu dari sumber-sumber yang valid, chemical sunscreen itu memang less suitable buat orang-orang yang memang punya kulit sensitif atau yang kulitnya lagi sensitized gitu. Dan memang yang kulitnya sensitif ataupun yang sensitized skin itu lebih recommended untuk menggunakan physical atau mineral sunscreen. Terus kalau dari klaimnya Azarin sendiri, memang untuk yang sunscreen gel ini tuh dia 0% ya, artinya tidak mengandung oil, tidak mengandung alkohol, juga tidak mengandung silikon. Jadi benar-benar finishnya ini nyaman banget, nggak bakal bikin fakey ataupun fake gitu, nggak ada sama sekali sih. Terus seperti biasa ya, produk-produk skincare-nya Azarin itu tidak akan terlepas dengan yang namanya natural ingredients, termasuk sunscreen-nya ini. Jadi dia mengandung aloe vera, ada green tea, ada propolis, ada pomegranate-nya, sama ada niacinamide-nya juga nih, vitamin B3. Ini yang di-highlight sama Azarin. Jadi dia datang dengan kemasan pakai dus gini ya, beda dengan yang satunya. Nah, ini tuh kalau bentukannya tube seperti yang gue bilang di awal, ini praktis banget. Nyaman banget dibawa ke mana-mana, bahkan ditaruh di tas pun atau di sling bag gitu masih enak banget.
Untuk teksturnya sendiri memang kelihatannya nih di awal pada saat kalian keluarin isinya gitu ya, itu dia kayak bentuknya thick gitu, menyerupai gel, cuman dia ada warna putih pekatnya gitu, bener-bener kayak creamy texture gitu. Tapi once kalian blend ke dalam kulit, itu bener-bener pada saat diratain ya, itu dia gampang banget nyerapnya, blendable banget, dan itu nggak pakai lama nyerapnya. Dan yang terpenting adalah, berhubung ini merupakan chemical sunscreen yang menggunakan organic UV filter gitu ya, ini tuh dia nggak mengandung atau tidak menyebabkan white cast sama sekali. Walaupun teksturnya kalau kalian perhatiin dia putih pekat gitu, creamy, tapi percayalah, ini bener-bener nggak ada white cast sama sekali. Cuman kalau di kulit combination gua, memang pada saat gua pakai sunscreen ini di pagi hari, terus gua tinggalin kayak semacam 5 jam gitu di ruangan yang ber-AC seharian, itu kulit udah mulai kayak muncul minyak yang berlebih lah gitu, kayak typical sunscreen pada umumnya lah ya. Dan menurut gua sih 5 jam itu termasuk waktu yang cukup lama gitu untuk sebuah sunscreen bisa stay di kulit kita, tidak menimbulkan excess oil, excess sebum seperti itu. Dan menurut gue ini termasuk yang recommended sih. Kemudian terakhir paling gue mau ngomongin soal wanginya ya. Ini sunscreennya Azarin seperti produk-produk Azarin yang sebelumnya yang udah pernah gue pakai. Ini wanginya bener-bener enak banget, elegan banget, classy banget. Ini bener-bener gue suka wangi yang seperti ini. Terus ini walaupun dia ada instant efeknya gitu ya, jadi kulit itu kayak jauh lebih well hydrated gitu, ada dewy look efeknya gitu ya, instant efeknya. Tapi hati-hati pada saat penggunaan sunscreen ini, jangan menggunakan pelembab yang mengandung dimetikon ataupun kayak semacam silikon derivatif gitu, karena itu akan bikin kulitnya menjadi ada pilingnya gitu. Piling itu kayak semacam kayak ada daki gitu, ada putih-putih kayak apa ya, kayak residu produknya gitu di kulit, dan itu nggak enak banget. Lanjut, yang kedua yaitu City Defense Aqua Essence Sun Shield Serum. Ini SPF 50 PA plus yang 4 kali, sama dengan yang gel sebelumnya itu. Cuma bedanya ini merupakan hybrid sunscreen seperti yang gue udah jelasin di awal. Dia menggunakan dua jenis UV filter sekaligus. Ada yang inorganic sama ada yang organic UV filter. Kalau yang organic UV filternya dia sama dengan yang gel, jadi dia menggunakan ethyl hexyl methoxycinnamate, sama ada butyl methoxy dibenzoyl methan plus ada octocrylene-nya juga. Sedangkan kalau yang inorganic UV filter yang digunakan di sunscreen ini itu merupakan titanium dioxide. Nah, itu tadi tentang UV filternya, sedangkan dari natural ingredients seperti biasa, semua produknya Azarin pasti menggunakan natural ingredients, termasuk sunscreen yang ini. Dan ini tuh dia menggunakan coconut oil, ada coconut waternya juga, ada watermelon ekstraknya, kemudian ada Centella asiatica ekstraknya juga. Jadi bener-bener ini udah all in one sih. Kemudian dia juga mengandung ada allantoin-nya, terus ada stearic acid-nya, terus dia ada mengandung aloe vera juga gitu. Tapi kalian jangan skip dulu ya, mentang-mentang ini mengandung titanium dioxide. Nih, dengerin dulu. Ini walaupun mengandung titanium dioxide, beneran dia nggak bikin white cast sama sekali. Ini formulasinya Azarin bener-bener canggih sih. Ini dia tidak mengandung alkohol ataupun silikon ya sama sekali, dan memang instant efeknya itu dia sama dengan yang gel. Jadi kayak kulit kita tuh well hydrated gitu, ada dewy look efeknya gitu, kayak glass skin effect. Cuman menurut penglihatan gua nih, kalau gua bandingin antara dua sunscreen ini nih, kalau yang ini tuh karena dia mengandung titanium dioxide ya, jadi bener-bener kelihatan banget ini lebih cerah ketimbang kalau pakai yang gel gitu. Bener-bener kayak ada efek tone up-nya cuman kayak sekian persen doang gitu, tapi itu kelihatan banget bahwa ini tuh lebih cerah. Dan ini tuh sebenarnya finishnya tidak bikin lengket ya, tidak bikin berminyak sama sekali sampai pada akhirnya 4 jam. Jadi sebenarnya ini akan bikin berminyaknya lebih cepat ketimbang yang gel ini. Kalau yang gel ini kan 5 jam baru kelihatan kulitnya udah mulai berminyak gitu, sedangkan kalau yang serum ini 4 jam kalau di kulit gua di ruangan ber-AC itu udah bener-bener kelihatan kulit gua udah mulai keluar minyak yang berlebih. Terus untuk dua-duanya ini ya, sunscreennya sebenarnya kalau misalkan mau dibilang harganya tidak se-affordable tipe produk-produk skincare lainnya dari Azarin sebenarnya, karena yang namanya sunscreen kan memang formulasinya pun juga mesti diperhatikan lebih akurat lagi gitu ya, terutama tentang kandungan SPF yang lagi booming. Sunscreen dari Korea lagi bermasalah dengan kandungan SPF-nya. Nah, menurut gua memang kalau sunscreen harganya jauh lebih mahal ketimbang produk-produk lain dari Azarin, sebenarnya itu masih lumrah banget sih.
Dan menurut gua ini bakalan habisnya lama banget sih, karena isinya lumayan banyak. Ini 50 mili, yang ini 100 mili. Dan gua bisa simpulkan selama 30 hari pemakaian gua nih, dua sunscreen ini gua switch sih. Kadang pakai yang ini, kadang pakai yang ini. Tapi gua kadang ada sedikit komparasi lah gitu. Dan kalau dari kulit gua sendiri memang lebih suka overall experience lebih suka yang pakai serum ini ketimbang yang gel. Karena yang serum ini tuh kayak ada efek lebih cerahnya gitu, mencerahkan lah gitu. Tapi dia tidak lengket, cuman memang minusnya dia cuman bertahan sampai sekitar 4 jam gitu. Nah, lewat dari 4 jam, bikin kulit gua makin berminyak. Oh ya, sama satu lagi plusnya dari yang Sunstill Serum ini tuh kalau menurut gua wanginya jauh lebih menarik, jauh lebih refreshing ini ketimbang yang gel. Karena ini tuh kayak dia perpaduan antara watermelon sama coconut water. Bener-bener itu fresh banget sih. Terus sama terakhir sebelum closing ya, ini berhubung ngomongin sunscreen juga, jadi gue sekalian aja sharing. Jadi menurut temuannya FDA tuh, BPOM-nya Amerika ya, di bawah Departemen Kesehatan USA, memang pada saat sekitar akhir 2019 mereka tuh menemukan ya ada 12 chemical sunscreen ingredients yang terbukti masuk ke dalam aliran darah manusia. Dan sampai sekarang tuh FDA masih kayak melanjutkan studinya gitu ya, temuan-temuan terbarunya gitu, dan belum ada simpulan lebih lanjut gitu. Dan dari situ pun FDA tidak melarang penggunaan chemical sunscreen sama sekali. Nah, mereka tuh kayak, oke, monggo kalian lanjut pakai aja sambil mereka mencari tahu lebih dalam apa sih long term dan short term efeknya dari 12 chemical sunscreen ingredient tersebut yang memang terbukti masuk ke dalam aliran darah. Nah, buat kalian yang memang sudah pernah ngikutin IG story gue nih, yang udah ngefollow terus, pasti tahu bahwa gue itu sebenarnya adalah pengguna setia yang namanya physical ataupun mineral sunscreen. Karena berhubung titanium dioxide dan zinc oxide itu nggak pernah ada masalah ataupun white cast sama sekali di kulit gua, karena memang gua setiap kali pakai mineral atau physical sunscreen itu kayak sedikit aja gitu, benar-benar di blend dengan rata, jangan sampai dia timbul white cast ataupun peeling. Nah, menurut FDA sendiri memang yang dikategorikan sebagai safe and effective itu masih yang titanium dioxide dan zinc oxide. Dan bahkan physical atau mineral sunscreen tuh ya nama bekennya, itu kayak lebih recommended lah, jauh-jauh lebih recommended buat kalian nih yang kulitnya sensitif atau yang sensitized skin. Karena physical ataupun mineral sunscreen itu dia tidak terserap ke dalam kulit, dia cuma bekerja di atas permukaan kulit aja gitu. Oke guys, kayaknya gitu aja review gua dari dua sunscreen pertama dan terbaru dari Azarin ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like pada video ini, dan jangan lupa juga untuk klik subscribe dan follow, karena subscribe dan follow itu gratis. So thank you so much for watching. See you next time.